Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1058 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan dan tentunya sangat gila. Ya, bagaimana tidak? Akhirnya kita mengetahui informasi terbaru mengenai nilai bounty anggota kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu yang tak kalah mengejutkan adalah Crocodile menjadi orang penting dalam terbentuknya organisasi Cross Guild. Nah, hal ini juga bisa menjawab pertanyaan nakama semua tentang organisasi yang akan dibentuk oleh Crocodile setelah pertempuran besar di Marineford berakhir. Yap, Crocodile pernah mengatakan jika dirinya akan membentuk sebuah organisasi kriminal di dunia baru. Well, tentunya karakter yang satu ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena seperti yang kita tahu, setiap pergerakan karakter yang satu ini pasti sudah direncanakan dengan amat sangat matang. Lalu apa yang menjadi tujuan utama Crocodile membentuk organisasi Cross Guild? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi nakama yang mau ikutan giveaway untuk memperingati One Piece Film Red yang akan tayang pada bulan September dengan hadiah kaos One Piece dan tiket nonton untuk 2 orang pemenang, caranya gampang banget. Kalian cukup like, subscribe, dan komen pendapat kalian tentang pembahasan kali ini. Jadi usahakan tonton video ini sampai selesai ya bosku, agar setiap pendapat kalian bisa saling berhubungan dengan pembahasan kali ini. Rules tersebut wajib ya. Dan untuk pengumuman pemenang giveaway akan diumumkan di tanggal 10 September 2022. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, pembahasan kali ini akan kita awali dari organisasi rahasia yang ada di dunia One Piece. Tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya sudah tahu jika anime One Piece memiliki banyak sekali cerita yang amat sangat menarik untuk dibahas. Dan salah satunya adalah mengenai konspirasi serta sabotase yang dilakukan oleh para agent yang dimiliki oleh setiap organisasi rahasia yang ada di dunia One Piece. Dan pada manga One Piece chapter 1058 adalah bukti terbaru agent pemerintah dunia melakukan sabotase kepada Crocodile dan Revolutionary Army. Selain itu, sepanjang cerita One Piece berjalan, Oda Sensei telah memperlihatkan organisasi rahasia yang bergerak di balik bayang-bayang dengan tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah menciptakan sebuah konspirasi atau propaganda. Nah, apabila kita perhatikan, setiap konspirasi yang ada di dunia One Piece pasti selalu menguntungkan pihak pemerintah dunia dan kaum naga langit yang saat ini tinggal di tanah suci Mary Joyce. Sebagai bukti nyatanya adalah ketika pemerintah dunia berhasil menutupi kejadian pada abad kekosongan atau Void Century yang sudah berlangsung selama ratusan tahun lamanya dan berhasil menggiring opini masyarakat tentang insiden yang paling mengerikan, yaitu memusnahkan para penduduk Ohara. Sampai di sini satu hal yang perlu kita ketahui bersama, semua itu tak lepas dari peran penting para agent yang ada dalam organisasi pemerintah dunia dan kekuatan militernya. Dan pada manga One Piece chapter 1058, Oda Sensei telah mengkonfirmasi jika Crocodile memiliki peran penting terbentuknya organisasi Cross Guild. Perlu diingat, Crocodile adalah seorang bajak laut yang cerdas dan licik. Bahkan seorang angkatan laut bernama Brand New mengakui jika Crocodile adalah orang yang cerdas saat mengumumkan bounty terbaru milik anggota organisasi Cross Guild. Hal ini jelas dapat kita lihat dari karir Crocodile sebagai seorang bajak laut sangatlah luar biasa. Tak jauh berbeda dengan Luffy, di usia mudanya, Crocodile sering sekali melakukan kekacauan dan ancaman kepada rakyat sipil, di mana inilah yang menyebabkan namanya meroket dan menjadi perbincangan di seluruh penjuru dunia One Piece. Jelas hal ini kemudian membuat pemerintah dunia melirik namanya dan menawari Crocodile untuk bekerja sama menjadi seorang sisi bukai. Nah, bukan Crocodile namanya jika dia tidak memanfaatkan gelarnya ini. Yap, Crocodile yang sebelumnya memiliki dendam kepada Shirohige karena telah membuat harga dirinya diinjak-injak, kemudian memiliki sebuah rencana yang sangat luar biasa untuk bisa membalaskan dendamnya tersebut, yaitu dengan cara mendirikan sebuah negara ideal yang memiliki kekuatan militer layaknya pemerintah dunia, serta membangkitkan kembali salah satu senjata kuno Pluton. Di mana hal ini dilakukan Crocodile semata-mata demi mewujudkan mimpinya untuk bisa mengalahkan Shirohige dan menguasai dunia One Piece. Crocodile ketika itu sadar betul bahwa sebuah ambisi besar membutuhkan rencana yang sangat matang, dan itu sebabnya Crocodile menciptakan sebuah organisasi kriminal rahasia yang bernama Baroque Works. Organisasi ini pun sangat rapi dalam menjalankan setiap tugasnya.
Dan menurut Mimin, organisasi yang pernah dipimpin oleh krokodil ini lebih hebat jika dibandingkan dengan organisasi Revolutionary Army. Yap, sebagai bukti nyatanya, pada manga One Piece chapter 595, setelah Nico Robin dilempar oleh Kuma ke jembatan Tequila Wolf, di sini Nico Robin sempat bertemu dengan para anggota Revolutionary Army yang memang ketika itu sudah mencari keberadaan Nico Robin sejak lama. Nah, menariknya, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa selama ini Nico Robin bergabung dalam sebuah organisasi kriminal bernama Baroque Works. Dari sini sudah sangat jelas, sekelas organisasi kriminal yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia saja, sampai tidak mengetahui informasi sedikit pun tentang Nico Robin yang pernah bergabung dengan organisasi Baroque Works. Tentu hal ini semakin membuktikan betapa hebatnya organisasi kriminal rahasia yang dipimpin oleh Mr. Zero alias Crocodile. Meskipun organisasi ini telah bubar dan para officer agentnya sudah hidup sendiri-sendiri dengan tujuan hidupnya masing-masing dan dendam Crocodile kepada Shirohige pun sudah terbalaskan, namun dibentuknya organisasi Cross Guild menjadi bukti nyata jika Crocodile masih memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menciptakan kekuatan militer yang amat besar dan memiliki orang-orang kuat di dalamnya, termasuk para penghuni dunia bawah, di mana organisasi ini pun kemudian akan mengarah pada satu tujuan, yaitu untuk menjadi penguasa di dunia One Piece. Yap, impian Crocodile untuk menjadi Raja Bajak Laut pun akan dimulai dari sini. Sekali lagi, Mimin tegaskan, Crocodile bukanlah orang yang bodoh yang asal bergerak tanpa sebuah perencanaan yang matang. Sebagai bukti nyatanya, pada manga One Piece chapter 1058, Crocodile mengatakan kepada Mihawk, kita memiliki kemiripan yang sama dalam memilih orang yang kita percaya. Dari perkataan Crocodile tersebut, Crocodile paham betul karena memang untuk menjadi penguasa di dunia One Piece membutuhkan waktu yang panjang. Nah, di sisi lain sebagai mantan ketua organisasi kriminal Baroque Works, Crocodile pastinya memiliki relasi di dunia bawah. Bukan Crocodile namanya jika dia tidak memanfaatkan hal ini. Tentunya nakama semua masih ingat ketika di Pulau Manusia Ikan, Karibo pernah mengatakan bahwa dia akan menjual informasi keberadaan senjata kuno Poseidon kepada seseorang, dan di negeri Wano pun, lagi-lagi Karibo akan memberikan informasi keberadaan senjata kuno Pluton kepada seseorang, meskipun belum diketahui identitas siapa seseorang yang dimaksud oleh Karibo. Namun kemungkinan besar, orang ini adalah bagian dari jaringan dunia bawah. Jelas ini bisa menjadi sebuah informasi yang sangat penting dan akses bagi Crocodile untuk mendapatkan 3 senjata kuno yang ada di dunia One Piece. Nah, jadi sudah sangat jelas, Crocodile dan para agen Cross Guild akan terbawa dalam sebuah gelombang arus pertempuran besar yang bernama Perang Tahta. Yap, hal ini pun secara tidak langsung sudah terkonfirmasi jika semua Yonko pada dasarnya akan mengincar harta karun One Piece. Dan hal ini juga semakin membuktikan ucapan Big Mom pada manga One Piece chapter 847 bahwa setiap Yonko ingin menjadi penguasa tunggal di lautan dengan cara menghancurkan Yonko lainnya. Tidak peduli dengan cara apapun mereka untuk menjadi penguasa di lautan One Piece, karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Dan gelar Raja Bajak Laut hanya untuk satu orang. Nah, dari apa yang sudah Mimin jelaskan, ini juga bisa menjadi jawaban untuk nakama semua yang sering bertanya, apakah Akagami no Seng akan menjadi musuh Luffy? Mimin rasa sih kalian semua para fan One Piece pastinya sudah mengetahui jawabannya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai betapa hebatnya Mr. Zero alias Crocodile dalam memimpin sebuah organisasi kriminal rahasia. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.